Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Agung Mahendra Wijaya dengan NIM 18055411042. Saya dari kelompok 2 pada mata kuliah Sistem Telekomunikasi Satelit dan Terestrial. Di sini saya akan membawakan materi tentang distortion, di mana distortion ini terkait dengan transmission impairment. Penerimaan sinyal dalam suatu sistem komunikasi dapat dirusak oleh adanya kontaminasi sinyal transmisi. Sinyal ini akan mengakibatkan rusaknya sinyal yang diterima atau tidak akan sesuai dengan yang dikirim. Dengan kata lain, perubahan yang tidak diinginkan dalam bentuk gelombang yang terjadi di antara dua titik dalam sistem transmisi. Hal ini bisa disebabkan karena adanya gangguan pada media transmisi itu sendiri ataupun gangguan dari luar. Gangguan yang mungkin terjadi pada sinyal analog akan mengakibatkan kualitas sinyal yang diterima tidak lengkap, sehingga bisa menurunkan kualitas data. Sedangkan pada sinyal digital kemungkinan dapat terjadi data error, artinya binary 1 atau 1 akan menjadi binary 0, dan sebaliknya yang mana akan mengakibatkan kesalahan pada data yang dikirim. Distorsi seperti yang terlihat pada slide merupakan sebuah perubahan suara yang terjadi ketika amplitudo melebihi range yang tersedia, yang mana hasilnya akan ditimbulkan artefak harmonis tambahan seiring bentuk waveform berubah. Distorsi biasanya ingin dihindari, namun untuk beberapa tujuan tertentu distorsi justru diinginkan, terutama dalam bidang musik. Namun apabila dalam bidang transmisi sinyal pada satelit, distorsi ini umumnya dihindari. Seperti yang dapat dilihat pada gambar merupakan contoh distorsi, yaitu distorsi fase. Sinyal distorsi pada transmisi. Suatu sinyal yang terkontaminasi distorsi mengakibatkan sinyal yang diterima mengalami kecacatan. Gelombang sinyal akan mengalami distorsi berasal dari sumber transmisi yang diakibatkan adanya komponen-komponen sinyal yang tidak diharapkan, di mana komponen yang tidak diharapkan tersebut ikut serta diterima pada pesawat penerima. Distorsi bisa diakibatkan dari adanya cacat amplitudo dan cacat harmonik. Suatu alat atau device yang umumnya digunakan untuk memperbaiki distorsi ini dikenal dengan filter. Seperti yang terlihat pada slide, terdapat 3 klasifikasi distorsi, yaitu yang pertama, distorsi frekuensi atau frequency distortion. Yang kedua adalah distorsi phase atau delay distortion. Yang ketiga merupakan non-linear distortion atau amplitude distortion. Distorsi frekuensi atau frequency distortion bertindak sebagai peredam yang selektif terhadap berbagai macam frekuensi. Terlihat jelas pada komunikasi voice, di mana jika frekuensi rendah diredam, maka suara akan terdengar lembut. Jika frekuensi tinggi diredam, maka suara akan terdengar keras. Selanjutnya, distorsi phase atau delay distortion. Distorsi phase atau dikenal dengan delay distortion merupakan distorsi yang terjadi akibat kecepatan sinyal yang melalui medium berbeda-beda, sehingga tiba pada penerima dengan waktu yang berbeda pula. Distorsi ini tidak begitu berpengaruh pada komunikasi voice, tapi bisa sangat merugikan pada komunikasi data. Distorsi non-linear atau amplitude distortion disebabkan oleh ketidaklinearan rangkaian, di mana ditandai oleh kemunculan harmonis atau timbulnya frekuensi lain yang besarnya kelipatan dari frekuensi semula, yang akan memperbanyak frekuensi pembicaraan yang dikirim. Bisa juga muncul sebagai crosstalk, bergantung di mana ketidaklinearan itu muncul. Sekian pemaparan materi dari saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.